Suaranya nggak ada. Selamat siang teman-teman. Suaranya nggak ada. Oke oke, thank you konfirmasinya. Tadi lupa nyalain mic ternyata. Belum nyala, belum connect. Dari buat pecel. Lagi buat pecel. Wah ya enak ini. Siang-siang pecel. Saya orang Madin juga setiap hari makan pecel. Tiap hari makan pecel ya. Emang emang di situ khasnya pecel ya. Iya, di Madiun khasnya Madiun pecel, khas Mas. pecel ya. Oh. Iya. Enak tuh Kan pecel mantap. oh mantap. Wis oke. Karena pecel Soal itu Madiun pecel. sambelnya paling enak. Oh, nah sambelnya mungkin yang khas ya. Karena pecel itu kan kayaknya cukup umum ya. Di sini juga ada pecel. Itu menawarkan bose, barangkali bose suka pecel. Tapi harus ke Madiun dulu. Lumayan jauh ini Madiun. Gas Deket kok, SPBU cuma Wah. 1 jam lewat tol. Emangnya iya ya 1 jam lewat tol ya Madiun sini. Nggak apa. Nggak apa ya. Ya kalau cuma 1 jam ya masih masih lumayan dekat kalau 1 jam. Pulang sudah lapar lagi itu bose. Iya, PP 2 jam. Dekat ya. Saya nggak tahu sih Madiun ternyata dekat juga ya Madiun. Hmm. Selain selain ini, selain pecelnya, apa lagi yang khas di Madiun ini? Oh Madiun. iya, nggak begitu jauh ya ternyata ya. Saya pikir kayak perjalanan 3 jam, 4 jam gitu dari ini ya, dari Solo ya. Ternyata nggak begitu jauh. Oh iya iya iya, Madiun, Madiun nih. Saya langsung buka Madiun. Ternyata 1,5 jam ngawur ini yang kas tanya yang kas malah jawabannya ini wah pelanggaran ini. Oh, ini teman-teman ternyata banyak juga. Ini antara yang komentar ini antara pernah ke Madiun atau dari Madiun ini. Ternyata Saya banyak. dari Madiun, Bang. Ya, bos Anda dari Saya dari Madiun, Ngawi, bose. dari Ngawi. Loh, Ngawi itu sama Madiun deket juga ya? Kalau Ngawi Deket saya sama deket ya? masih Plata E. Oh, deket ternyata. Madiun. Ya 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 ya. Lah Madiun Kota Gadis. Emangnya iya? Dulu Madiun Kota Gadis, sekarang diganti Madiun Kota Pendekar, Mas. Oh, nah itu. Dulu Kota Gadis, sekarang Kota Pendekar. Sabar Kembangan sih teman-teman ini mas, kembangan sih kembangan. Wah, kembang. aku mau Pecel di sana itu kayak penyetan kah apa gimana? Gimana maksudnya ini? Pecel kayak penyetan. Ngawi, Kota Ambatukam. Dari Ngawi. Saya tuh dari Sragen. Nah, Sragen kan sama sama Ngawi kan deket. Sragen Ngawi. Kalau Ngawi jangan lupa beli tepo. Apa Tepo? Beli apa? Di Ngawi. Saya kalau kalau pas ke Tuban eh, ya sering banget lewat lewat Ngawi kan sering, tapi cuman lewat ya. Tepo itu kayak pecel tapi pakainya lontong. Oh, pecel lontong pecel. Mas Ade ini loh, golek Victor sampean mas. Wah, Victor ya. Lama enggak? Ya ini Victor temen-temen kuliah ini. Ya temen kuliah. Cuman lama nggak kontak-kontakan. Kayak lontong. Nah ini malah yang tadi ini kita bicara asalnya dari mana? Ini malah saya dari tadi MC. Nah ini kenapa kok bisa MC itu kenapa? Apakah memang full margin, pakai cash management deposit, CMD-nya dipakai, atau gimana ini? Ada ada rencana ke Madiun?
Enggak juga sebenarnya, cuman tadi ada yang sharing dari Madiun lagi buat pecel tadi. Akhirnya bahas Madiun. Saya jadi kepo aja Madiun tuh di mana gitu. Ternyata deket sama Solo deket. Oke, oke. Daripada ini, daripada teman-teman sudah mulai kepo nih soal marketnya gimana, beberapa sudah mau ke SPBU ini. Kita langsung cek aja ya kondisi market siang ini. Ya, oke. Marketnya siang ini bagaimana nih? Yang Ichimoku running hampir 6.000 poin loh teman-teman. Yang teknik Ichimoku Signal di Pro ya. Kita kemarin share dari harga berapa itu di share? Ada peluang sell. Dari harga coba saya tengok dulu. 4120. Oh, dari atas ini 4120 ya dari area-area ini ya. 4120 ini sudah running ya 5.000 poin dengan teknik Ichimoku. Tapi kalau yang day trade atau scalpingnya ya, hari ini siang ini kita bahas lagi. Kita cari lagi peluangnya. Hmm. Teman-teman pada SPBU, kira-kira kenapa nih yang SPBU tadi? Kenapa kok keponya atau melihatnya malah melihat ada peluang buy? Saya jadi kepo nih. Kenapa malah buy? Ini ini update dulu ya. Kalau kita lihat di H4 secara tren mingguan, tren beberapa hari terakhir ini masih dalam kondisi sideways, teman-teman. Masih dalam kondisi sideways. Pola harganya atau pergerakan harganya cukup rapi. Dia membentuk pola symmetrical triangle. Masih belum breakout atas maupun breakout bawah. Masih dalam ring sideways. Ya, masih dalam ring sideways. Harga nggak berhasil breakout support. Ya, kalau dari sini belum. Nih, kalau saya gambarnya seperti ini ya. Karena trendline itu bisa saya bilang tricky. Tricky itu teman-teman bisa jadi gambar trendline-nya beda. Nah, tinggal versi gambarnya teman-teman buat itu seperti apa. Kalau saya acuannya ini belum breakout. Ya, belum breakout. Ini malah pas banget nyentuh support ada pantulan naik ya. Nih. Kau mau tanya, buka akun IDR di HFM pilih premium send atau zero spread? Ya tinggal teman-teman mau pakainya apa? Pakai premium bisa. Kalau teman-teman scalping pakai tipe pro itu juga bisa. Nanti pas pilih, habis pilih tipe akun ya. Habis pilih tipe akun baru nanti pilih mata uang dalam akunnya. Jadi pakai tipe akun yang manapun itu bisa dibuat IDR. Itu ya. Apakah itu bearish penan di H4? Ini lebih, kalau saya lebih lihatnya ini sebagai bukan bearish penan. Ini pola simetrikal. Kalau bearish penan itu biasanya dua gerakan. Dua gerakan itu maksudnya turun, naik gitu, dia udah turun. Nah, jadi ininya itu cuma ada dua, satu dua, satu dua. Ini tembus. Kalau ini kan udah satu dua tiga. Di sini masih tertahan. Nah ini itu kondisi sideways. Ya, ini ini memang yang membedakan simetrikal dan penan. Jadi yang membedakan itu bentuknya sama, tapi range waktu pembentukannya berbeda. Makanya dikasih nama yang beda, yang satu penan, yang satu simetrikal. Atau kalau dilihat dari bentuknya ya tadi, selain waktu pembentukannya ya, bisa dilihat kalau penan itu biasanya cuma dua gerakan, teman-teman. Ya, cuma dua gerakan. Kalau misalkan ini penan ya, dia turun jauh, ada naik, turun, naik. Nah, ini harusnya udah turun. Kalau penan, ini kan dia gerak sideways lagi, lanjut sideways lagi.
Nah, ini lebih ke simetrikal ini. Tinggal kalau lihat pola ini ya, kita eh, trading jangka panjang atau hariannya ya, kita perlu konfirmasi tren itu dari ini di breakout, atau breakout atas atau breakout bawah dari pola ini simetrikalnya ini. Sementara masih sideways. Itu ya. H4. Nah, ini dari Bojati sharing. Nah, itu beda lagi. Kalau ini kan bukan di H4 ini. Ini nariknya mungkin di time frame berapa? H1 atau M15 30. H1 ya. Ya. H1 ada yang narik seperti itu. Boleh juga. Tapi kalau di H1 ya mungkin fokus saya masih sama sih. Fokus saya masih sama. Kalau mau ke sini sekalian ya, kalau saya sih langsung aja ke M15 atau M30 malah lebih jelas. Malah lebih jelas dia. Yang mana kalau saya nih, ya saya akan fokusnya mungkin lebih ke sini. Ini dia mulai breakout, di sini juga ada ini mungkin ya. Kita coba sesuaikan ke sini. Hmm, 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 hmm. Nggak bisa teman-teman, kurang rapi polanya. Kalau pola kurang rapi, saya sih lebih milih tidak gambar trendline ya daripada jadi ini nanti jadi cocokologi. Nah, saya lebih milih nggak tarik garis. Paling kondisi terkininya yang saya akan tarik garisnya seperti ini. Ya, garisnya seperti ini. Dia memang ada sempat membentuk satu penurunan, dia ini mulai naik lagi, mulai breakout di M5-nya masih kuat naik. Hmm. Hmm, 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 hmm. Mungkin siang ini saya akan lebih fokus cari peluang buy ya di kondisi seperti ini. Akan lebih fokus cari peluang buy. Ya, lebih fokus cari peluang buy untuk hmm, tapi di M1 dia barusan naik. Better lebih baik kita tunggu ada koreksi turun lagi. Ada koreksi turun dulu, baru nanti ambil peluang buy. Ya, baru nanti ambil peluang buy. Untuk sekarang sabar dulu teman-teman. Nih, karena kalau dia siang ini range-nya naik turun di sini bisa jadi akan koreksi turun dulu ini. Ya, kalau range naik turunnya di sini ya, sabar dulu. Sempat ambil peluang, peluang, peluang apa? Peluang buy juga. Sempat ambil peluang. Bosnya keluar dari XAU, ini di BTC M5 berarti peluang berarti penan ya. BTC M15. Penan apa? Berarti bullish penan ya. M15, M15. Ya bisa dibilang, tapi ini menurut saya polanya kurang rapi, tidak rapi dia pembentukannya ini loh. Kalau ini kita mau lihat penan, masalahnya ada satu, coba deh kita ke M5 bentar ya. Nah ini masalahnya ada satu pergerakan yang
anomali memang di sini ya, atau high volume. Dia habis naik jauh langsung drop seperti ini, terus dia naik pelan-pelan. Dia baru baru apa? Di sini baru membentuk membentuk struktur pola-pola harga lagi. Ya, secara garis besar mungkin seperti penan, tapi polanya kurang rapi aja sih. Ya, dia naik, turun ke sini. Nih. Nah, bisa jadi ini trigger untuk harga masih lanjut naik lagi. Tapi memang untuk kripto ya, pola-pola harga itu masih berlaku, tapi kadang bentuk-bentuknya kurang rapi. Dia udah mulai naik lagi nih. Hmm, hmm, hmm. XAU. Nih. Selamat siang, selamat siang juga, Bos Lukas. Oh, sudah ada buy di 4059. 4059. Oh, bawah-bawah ya. Lumayan ini. Dari bawah-bawah sini ya. Ya lumayan ini. Ini kalau di hold masih masih bisa ini. Hmm. Hmm. Saya nunggu koreksinya sih, teman-teman. Nunggu harga ini ada koreksi turun, nah, baru nanti fokus saya lebih ke cari peluang buy. Kalaupun mau counter ya ketika ini aja, ketika ada pola-pola kayak double top gitu, rising wedge. Kalau enggak ya mending follow trend. Siang ini ya dia kuat naik, ya mending kita ikuti kenaikannya ini. Apalagi untuk peluang-peluang scalping ya, peluang-peluang jangka pendek scalping itu mending follow. Nah ini kalau di breakout bisa jadi double top ini. Ini malah bisa jadi double top. Kalau breakout support ya, breakout bawah lagi. Hmm. Ini kalau masih breakout atas, saya ada plan untuk ambil peluang buy. Kalau masih breakout atas ini ya, di 4075 lah. 4075 ke breakout, ambil peluang buy. Stop lossnya pendek aja, di bawah 300 poin. Ini saya masuk buy ya teman-teman ya. Saya masuk buy, SL-nya pendek aja ya. SL-nya SL-nya cuman berapa ini? 200 poin, 200 poin. Karena kalau tuh langsung balik turun lagi, ya ini bisa jadi double top. TP-nya kita incar pendek juga. Target pertamanya di 4077. 4077. Next targetnya, nih saya buat 4077 dulu. Next target kita bisa taruh cukup jauh sekalian pakai hike sebelumnya. Jadi kalau memang masih kuat naik ya, ya ini bisa jadi target yang bagus. Oke, saya masuk lagi ya. Saya tambah tambah muatan. Jadi entry-nya entry-nya 0,05.
Kita sambil setel musik dulu menemani siang ini. Musik dulu, musik. Langsung naik. Iya nih, langsung naik dong. Langsung TP teman-teman. Asik asik. Siang ini kasih uang kopi lagi. Yang mau hold bisa dengan SL Plus ya. Yang mau TP silahkan TP. Panglima memang is the best. Thank you, thank you, thank you. Ya, ini teman-teman juga bisa melakukan seperti ini. Makanya Buat analisanya beli dipelajari pecel juga. Madiun. Nah, pecel Madiun dapat berapa porsi? 200.000. Modal 500 ya. Saya profitnya mau beli Lamongan, Panglima. Ini Lamongan ya. Bosan makan pecel ini yang orang Madiun ini. Yang orang Madiun bosan makan pecel, tiap hari makan pecel. Belinya ini Lamongan. Ini oke sih. Ini oke. Ya, yang mau hold bisa dengan SL Plus ah. Yang mau TP silahkan TP ya. Tinggalan sedih. Ketinggalan. Wah, ini. Sabar dulu kalau ketinggalan. Sabar dulu. Sabar Siap. dulu. Yuk, terbang lagi. Yuk, terbang lagi yuk. Masih kuat naik ini. Ini udah 1 banding berapa ini? 1/2 dapat ini. Ya, 1/2. Target saya berarti 1 banding SL-nya kan 200 nih, TP-nya 600. Jadi 1/3 ya. 1/3. Saya ngikutin harga ya teman-teman ya. Saya ngikutin harga. Jadi SL-nya saya akan pindah, SL Plus-nya saya akan taruh di area TP1. Saya deketin ke sini. Jadi kalau turun ya terhitung saya kena TP1. Kalau masih lanjut naik ya sampai targetnya ini ke TP2-nya ini. Next target. Sini ke area ini. Ke next targetnya di sini. Lumayan 70.000. Ya lumayan dari nah ini teman-teman perlu tingkatkan perlahan ya. Jadi jangan hanya melihat nominal juga, lihat persentasenya teman-teman. Ini kayak saya sekarang nih. Saya kan modal 500, running profit 400.000. Ini udah sekitar 90% mungkin gitu loh. Dikit lagi udah 100%. Ya, karena ya ini di manage. Karena saya pakai cash management deposit, saya full margin. Sekali TP bisa 100%, 50% nih 100%. Ya, tapi kalau sekali kena stop loss bisa jadi modalnya habis. Nah, cuman saya pakai tadi cash management deposit, saya bisa langsung deposit lagi untuk ambil peluang berikutnya gitu loh. Ya kalau lihat nominal mungkin nggak seberapa. Karena apa? Karena yang saya resikukan juga 500.000 gitu loh. Nah, kalau teman-teman mau ibaratnya mau target lebih lagi, ya tingkatkan perlahan. Ini kalau modalnya 1 juta, bisa jadi saya running profitnya bukan 400.000 tapi 800.000. Sekali TP ya mungkin 1%-nya itu bukan 500.000 lagi, tapi 100%-nya ya jadi 1 juta gitu. Ya. Jadi nggak masalah teman-teman mau TP 70.000, 100.000, 200.000. Ya ini nanti tingkatkan perlahan.
bukan masalah beberapa layer, lotnya yang disesuaikan. Kalau saya di sini pakai 0,05 kan, modal 500. Kalau modal 1 juta ya berarti bisa pakai 0,1. Ya perhitungannya cukup sederhana, dikali 2 aja gitu. Ya konsisten itu penting. Jadi tetap full margin pun pakai yang namanya cash management deposit. Nah, biar seandainya MC ya nggak pikiran gitu loh. Karena apa? Karena itu MC-nya itu sebagian dari seluruh modal kita gitu. Ya. Hayu buat beli kaca helm. Helm saya malah nggak ada kacanya teman-teman. saya masih pakai helmnya istri dulu, zaman dulu banget. Belum nggak ganti helm malahan saya. Ya Helm ciduk. iya, hidup sederhana aja di Solo ini. OTW 100%. Dikit lagi. Dikit lagi. Oke. 1% saya TP ya. 1% saya TP. TP. Kena TP teman-teman. Lumayan deh. Siang-siang dapat 1/3 dulu. Nabung dulu. Menabung emas. Nabung dulu, dapat tabungan dulu. Nabung TP 1 dulu. Happy cuan teman-teman. Masih lanjut naik dia. Alhamdulillah bisa buat beli kaca helm. Profit 2 USD mau buat beli Lambo ya. Nyicil dulu kalau itu. Wah, naiknya masih kuat ternyata. Nggak apa-apa, disyukuri. Kita TP dulu. Dapat 1/3 udah oke banget tuh. Kita cari next peluang ya. Kita cari next peluang. Masih kuat naik ini. Nah, kalau udah naik kayak gini, saya malah nunggu-nunggu dia ini apa? Koreksinya. Iya, koreksi dulu. Koreksinya kapan ini? Udah naik ini 2000 nih. Kalau teman-teman perhatikan ya, dia naik 2000 3000 koreksi. 2000 3000 ada koreksi. Ini yang saya tunggu-tunggu ini koreksinya ini. Musik kira-kira nggak nutup gap tadi pagi kah? Saya nggak pakai teori tutup menutup teman-teman. Jujur saya tidak pakai teori itu ya. Jadi kalau nutup nggak gini nggak, ya saya nggak lihat itu. Acuannya bukan itu. Nutup apa enggaknya. Kalau kita bicara nutup ya, kalau kita bicara udah nutup apa belum, ini itu udah nutup. Open close di sini, open di sini. Harga kan udah naik ke sini. Gap ini kan udah ketutup. Udah langsung ketutup pagi hari. Jadi teori akan nutup lagi apa enggaknya itu udah nggak valid. Ini sudah ketutup. Kalau kita bicara gap itu, bicara gap ini udah ketutup apa belum? Jawabannya sudah ketutup. Ya, jadi coba belajar baca gap juga, biar nggak salah melihat harga. Close-nya di sini, open-nya di sini. Ini kan candle bullish, harga naik. Gapnya dari sini ke sini itu udah ketutup. Terus harga turun. Terus ini naik turun. Ini udah nggak berhubungan dengan gap lagi nih. Tutup botol. Gimana? Sorry. Gak apa-apa Bang Li. Oke, skip. Oke, di skip. Naik lagi, kita mau buy lagi nggak nih? Buy SL tipis. Iya. Tunggu. Saya tunggu breakout dulu aja.
Jadi nanti kalau memang masih akan lanjut naik lagi ya buy SL tipis betul. Nah, dia mulai koreksi nih. Tunggu satu candle ini akan seperti apa ini? Ini lagu baru Pendekar? Enggak, ini udah lagu kemarin-kemarin. Udah lama. Buy lagi Panglima belum? Sabar. Bose lihat history trade akun ini. Bose boleh lihat, boleh banget. Kenapa nggak boleh? Nih, ahli history aja ya. Ini karena akun baru ya. Nih, saya ada yang full margin. Yang kemarin sell itu ya, yang sedikit disayangkan untuk saya karena lotnya sedikit kebesaran tuh. Koreksi kena MC dulu, baru dia Baru turun. turun. Iya, sayang banget loh itu. Siang-siang kalau nggak salah itu. Yang siang, iya Ah, siang-siang. Nih. Oh, baru ganti hari ini, Bang. Bukan yang pagi ini. Kemarin kan yang turunnya ini kan sebelum CPI kemarin tuh kita dapat ini. Dapat Maksudnya udah iya diganti hari ini, untungnya maksudnya. oh ya, sudah di cover hari ini. Betul banget. Betul banget. Mungkin maksudnya gap yang masih kelihatan terbuka di time frame H4. Gimana caranya gap terlihat terbuka ini jelas-jelas sudah ketutup di sini. Nganu Pangli, mungkin ya. H4. Maksudnya gap mana? Ini kan. Ini tuh udah ketutup, teman-teman. Nah, makanya saya bilang coba dipelajari juga, jangan cuma lihat ada gap apa enggak. Ini kan close terakhir di sini. Open. Harga kan udah naik. Tutup gap. Naiknya tuh belum close nganu kayaknya, belum close yang candle Gimana merah, maksudnya? merahnya itu mungkin maksudnya. Naiknya belum close ini gitu. Close di closingan harga candle merahnya kayaknya. Maksudnya gitu. Ya, saya bingung nih. Candle merah itu yang mana? Candle saya hitam dan putih ini. Candle saya hitam dan putih ini close candle merah itu candle mana yang dimaksud? Lihat candlenya sendiri itu. Iya, lihat candle sendiri itu. Nganu mungkin nek sepenangkapanku ya, nek lihat pertanyaannya tadi siapa tuh nanya. Ya, Di gimana? mungkin di gampangannya H5 aja. H5. M5. Saya M5. ayo. Terus siapa? Bos Enrico sih kayaknya kurang fokus ini siang ini. Tak gambar ya. Nah, Oh, ini kan ini iya kurang dikit ini. closing aja. Jadi kan ini harganya cuma sampai sini, tapi Oke. close di sini. Oke, teman-teman. Maksudnya mungkin seperti itu. Ya, tapi balik lagi jawaban saya sama sih. Saya tidak menganut kepercayaan close tidak close gap sih. Jadi akan tertutup apa enggak ya nggak tahu. Tinggal lihat kondisi harga ini. Kalau memang masih kuat naik ya bisa jadi nutup. Kalau ada misalkan nih ada double top di sini, ya saya tidak akan bilang akan ketutup. Saya akan bilangnya ini akan turun gitu. Ya. Soalnya di H4 kalau saya lihat tuh ascending bentuknya. Ya, mungkin sebagian ada lihat ascending. Kalau saya lihatnya simetrikal ya. Simetrikal ini kan gini. Ya, saya lihatnya simetrikal. Masih simetrikal. Jadi poin di sini dia ada false breakout dikit. Nggak masalah. Simetrikal. Ini false breakout dikit ya di sini. Jadi masih cukup rapi, simetrikal. Baru gabung sih Bu, tahu-tahu udah TP2. Iya, telat gabung berarti. Telat dikit tadi. Mulai naik lagi nih. Ini kita bisa prepare sih teman-teman. Coba SL-nya prepare dulu ya. Saya belum entry ya. Kan market ini ada pertanyaan nih.
kan market XAU ini buka jam 5 pagi. Nah, kalau kita mau masuk market itu memang harus nunggu jam 5 lebih atau gimana ya? Pas pagi tadi mau entry jam 5 lebih 5 menit muncul tulisan market masih close. Ya, jadi untuk transaksinya mungkin baru dibukanya di jam 6 sih. Baru jadi pas market mulai gerak pagi hari itu biasanya 1 jam setelahnya baru kita bisa transaksi, teman-teman. Jadi pas buka market gerak itu nggak bisa langsung transaksi. Memang seperti itu. Memang masih close. Ada Saya tulisannya. bantu jawab Panglima. Wah, boleh banget. Boleh. Itu jam 5 lebih Jelaskan, 15 dijelaskan. gitu sudah bisa transaksi kok Panglima. Ya, Oh, nggak sudah nyampe 1 bisa. jam. Oke. Betul. Betul. Oke, gimana tuh? Bantu Nah, jelaskan, boleh. tadi jam 5, soalnya jam 5.15 atau 5.30 saya ada kena Ada ngebay. TPSL, enggak, TPSL Jumat malam. Oke. Nggak sampai 1 jam ya? Oke, Nggak nah ini nyampe. ya, dibantu konfirmasi. Kalau saya biasanya saya spare tuh 1 jam. Jadi pasti udah bukanya. Ini biasanya para pengguna pivot point nih Panglima yang jam segitu sudah prepare Udah soalnya. nungguin ya. Iya. Iya. Pivot point enaknya itu pagi-pagi kita udah bisa standby. Pagi-pagi udah bisa standby. Nanti siang malam tinggal kita update atau lihat hasil biasanya. Dia sideways lagi nih. Apakah membentuk pola penantian? Ya, ini kalau breakout atas nge-buy lagi aja. Kalau ternyata breakout bawah, saya akan wait and see dulu, sabar dulu. Nanti malam ada news nggak? Nah, Prof, bantu jelaskan, Prof. Boleh, Prof? Nanti malam ada ini nggak, Prof? News. Oke, saya akan jelaskan langsung to the point aja. Jadi kalau untuk news, yang ditunggu-tunggu itu nanti yang hari Kamis dini hari, teman-teman. Jadi Kamis dini hari nanti ada FOMC. Di grup juga ada yang bertanya. Semoga yang bersangkutan ikut ini ya, ikut live tweet siang hari ini. Nah, saya bantu jawab. Jadi kalau yang bertanya ada live atau enggak, kita akan adakan live trade news FOMC tanggal 30 Oktober jam 1 malam ya, 1 dini hari. Nah, jadi silahkan teman-teman ikuti. Jadi hari Senin ini sampai Rabu, high impact news untuk mata uang USD itu nggak ada. Sejauh yang saya cek. Dan di momen itu kayaknya nggak ada data-data ekonomi yang lain yang akan dirilis. Seperti itu Bang Lima. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Oke, thank you, Prof. Jadi Senin sampai Rebo ya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, teman-teman. Terkait news. Adanya itu berarti di Rebo pagi atau Kemis pagi? Kemis subuh. Kemis dini hari. Kemis dini hari berarti di hari Jumat. Iya. Eh, Enggak. oh, Rabu ke Kemis kan berarti. Rebo malam berarti ya. Kamis Iya. subuh. Ya, Rebo malam, Kemis subuh ya. Ya, Kemis subuh. Subuhan Nah, sih. itu. Oke. Nah, ini ada dikirimin sama Bos Henriku sih. Itu Thank you. kayaknya Ini apa ini? ya bahasa Indonesia ya, apa Oh, ini perkiraan data. besaran ini ya, besaran cut rate itu ya. Itu lebih ke sih, central bank meeting kan. Untuk Kanada, US, Japan, Oh, Euro, banyak negara ya. ASEAN, banyak negara dan probability-nya. Nah, itu dia teman-teman. Saya jujur disuruh baca gitu, jujur aja nggak paham saya udah. Ya, yang dilihat Ini, depannya aja tuh kan Kanada, date nah of itu. next meetingnya 29, US 29 juga. Apa? Central bank meeting ya, kalau US FOMC-nya. Oh, kayak FOMC-nya di US gitu ya. Iya, Kanada iya. FOMC-nya kapan? Nah, 29, Jepang 30, itu dan dia. seterusnya. Nah, itu dia teman-teman. Penjelasannya seperti itu. Koreksi. Nih. Langsung PP kalau ngambil tadi pas Ya, breakoutnya. nah, cuman saya nggak ngambil memang. Karena masih counter ya, terbilang Bisa counter. jadi bendera nggak itu Bang Li nanti? Bisa jadi juga. Ini kita extend. Nah, cuman kurang rapi sih kalau kalau Oh iya.
Iya, kalau jadi Agak bendera ya. broadening berarti ya. Benderanya nggak simetris. Benderanya agak broadening. Nah, data-data ini lebih ke kalau data ekonomi itu saya sampai detik ini masih bingung itu penerapan prakteknya seperti apa untuk day trade sama scalping ya. Masih masih belum bisa. Kalau diterapkan untuk jangka panjang masih oke. Untuk jangka panjang swing trade itu oke. Wah, yang tadi pagi pantesan nggak bisa masuk market ya. Saya kurang tahu sih penjelasannya mungkin dari Prof bisa jelaskan nggak Prof? Kenapa kok market open itu nggak bisa langsung? Ada penjelasannya nggak Prof? Market open nggak bisa langsung entry. Ya, kenapa harus Oh, tunggu 15 menit tuh? jujur saya juga kurang bisa memastikan sih itu Bang Lima. Penyebabnya karena apa? Hmm, nah itu. Ya Mungkin coba dari nanti. ke, mungkin lebih ke dari kebijakan broker mungkin teman-teman. Iya, sepertinya begitu. Perlu kita ini coba. Ibaratnya Teliti itu dulu. kayak kayak kita mau ke restoran atau kafe itu udah buka tapi masih prepare gitu loh. Belum belum ngeladeni apa pesen Transaksi. makanan iya, Ya. Antri dulu lagi antri dulu. siap-siap. Iya, lagi siap-siap. Lagi siap-siap marketnya. Masih bisa turun. Ini masih bisa turun sampai sini sih. Coba kita pantau dulu ya. Koreksi bisa cukup dalam ini. Kalau ini di breakout, koreksi bisa cukup dalam ini tuh. Koreksinya bisa cukup dalam, bahkan bisa sampai sini ya. Sampai, hmm. Iya, ini masih masih kuat turun ini. Masih bisa turun lagi dia. M15. Hmm. M15 bikin candle merah, 15 menit selanjutnya candle bullish. Nah, kalau kalau Nah, itu malah bisa ngebuy. Ya kayak kayak inilah. Ini kan bagus kayak nih. tadi pagi yang Iya, bawah itu. dia terbang tinggi. Ini juga iya nih, terbang tinggi. Nah, jadi teknik scalpingnya NS M15 juga mau dipakai pas news juga oke. Oke, teman-teman. Konfirmasinya itu oke. Ungker. Oke, Ungger. Anjay. Yang karena anjay, anjay. Wah, Pendekar ini masih di Solo anjay. kah? Masih di Solo. Siap-siap dulu Panglima soalnya pegawai kafe cuci muka dulu. Ini. Ya itu ibarat ibarat tempat makan ya. Tempat makan baru baru buka kan biasanya udah boleh duduk tapi belum belum bisa order. Kompornya belum panas ini. Hmm. Live trade siang Senin Jumat ya Bos. Live trade tiap hari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu kita tidak ada live trade karena yang open marketnya itu cuman kripto ya, Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawan. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu semua market open. Nah, kita di situ live trade. Live trade ya nggak cuma siang, live trade-nya itu siang sama malam. Siang mulai jam 12, malam itu ya sore ke malam lah. Sore ke malam itu mulai jam 7. Jam 7, jam 12 siang sama jam 7 sore ya. M1, M1 di 618 ini tarik seperti ini. Kita mau tarik seperti ini atau ini ke sini ya. Ini ke sini.
618 belum nyentuh ini 618. Atau nariknya gimana? M1 tricky juga narik narik Vibo ya. Iya, Kita mau pakai swing yang mana? 150. M150 kayak Bisa. ini aja nih. Ya kayak extra jos aja ini. M150. Bang kalau modal 500 USD biar sekali trade bisa profit biar sekali trade bisa profit 1%. Ya 500 USD. Berarti berapa lot ya? Tergantung ininya, tergantung running profitnya kan berapa jauh. Kalau running profitnya minta 500 poin gitu, ya tinggal dikali aja berapa lot dikali 500 poin yang hasilnya 500 USD. Ini rumus matematika, teman-teman. Saya kasih rumusnya, silahkan dihitung sendiri ya. Nih, kalau pingin tahu kan running ininya berapa poin? Ini saya kasih ini contekannya. Nah, saya kasih contekannya nanti hitung-hitungannya dikerjakan di rumah jadi PR. Profit kan pingin tahu tadi pingin profitnya 500 USD gitu kan. Dikali volume. Nih, rumusnya buat simple aja. Saya ngebay dulu. Saya ngebay dulu. Bentar, rumusnya dilanjut nanti. Saya ngebay dulu. SL-nya saya taruh di sini ya, teman-teman ya. SL-nya saya pakai pendek di ini. SL-nya saya taruh di sini. Jadi nggak sampai 400 poin juga nih. SL pendek aja. Nah, TP-nya bisa lumayan jauh ini. Coba kita ukur-ukur dulu ya. Kita ukur dulu. TP. Hmm. Ini sudah sempat ini ya breakout juga nih, hampir breakout. Sudah ketembus dia masuk lagi. SL-nya di 4077, kita kasih 4077 poin 80 aja cukup. Kalau memang turun lagi ya masih cenderung sideways, jangan jangan dilawan lah. 407780 untuk stop loss. Untuk TP terdekatnya bisa taruh di 408620. 408620, next target 4088, 408840. Oke, ini jadi satu setup. Nah, ini plus plus tadi saya teruskan lagi ya rumusnya tadi. Ada yang tanya rumus profit. Nah, ini rumusnya sesederhana ini. Jadi, yang tadi tanya, kalau misalkan profitnya pingin 500 USD kan? Pingin 500 USD, berapa lot kan? Nah, tinggal tadi apa jarak TP-nya itu berapa? Kalau misalkan jarak TP-nya 500 poin, ya ini rumusnya kelihatan. Ya, jadi lot sama dengan poinnya jarak poinnya berapa dibagi kok poin. Ini berarti 500 USD-nya berapa USD-nya dibagi poin. Nah, ini hasilnya ketemu lot yang dipakai berapa. Bos Steven ada sharing nih, Bos Steven nih. Oh, 618-nya maksudnya gitu. 618. Ditarik dari sini ya.
Nah, ini yang saya maksud tricky sih. Kalau lihat ini ya kebetulan ini juga pas di 618 mantul, jadi ya mungkin oke juga ya. Tapi kalau saya mungkin nariknya nggak kayak gini, nariknya dari sini. Paling nggak dari sini. Ya, kenapa? Karena ini. Karena saya selalu melihat ini dulu. Naik turunnya harga ini dilihat dulu. Ya, ini kan ke sini nih. Kalau kita mau tarik ya dari sini ke sini. Ya bukan dari sini ya. Ada selisih yang lumayan besar di situ. Siap, ya semoga bisa jadi masukan. Karena kalau ini kita tarik dari sini, ya tadi sih. Kalau saya lebih ke, nah alasannya apa dulu referensinya di sini. Kalau saya referensinya di sini, alasannya karena melihat swingnya itu ke sini. Nah, ya di sini memang sempat sideways dulu baru naik ya. Dan ini pun sudah ada gerakan seperti ini. Jadi kalau kita Fibo tidak kita update di kondisi swing-swing terkininya juga, menurut saya juga nggak apa ya, kurang valid juga gitu loh. Tinggal ini sih balik lagi ke tujuannya dulu. Kita tarik Fibo ini tujuannya apa dulu? Kalau nandai level-level koreksi oke juga. Kita kasih tanda untuk biar kita dapat gambaran gitu loh. Kalau turun bisa sampai mana aja itu oke juga, boleh juga. Siap. Fokus ke keperluan utama dulu. M15 mau breakout. Ya ini kalau saya malah lihatnya udah breakout trendline. Kita sudah dapat dukungan nih dari harga ini. Sudah breakout trendline, koreksi, mulai mantul naik lagi ya, semoga nggak pakai drama ya, nggak pakai drama naik turun dia langsung terbang naik kita TP ya. Iya untuk nyari harga-harga koreksi dari resisten terbaru bisa juga, boleh juga. Dia mulai tertahan loh, teman. Ke entry punya aku. Kenapa ke entry? Yang tadi ke M15 ya tuh loh. Oh sudah ada konfirmasi ya? Oh iya. Kan tak kasih buy limit kan di pas garis itunya kok ke Oh entry ya. kena ya. Ya Ya ini wis. karena spread. Spread mungkin. Ya karena spread. Ya ini kalau breakout tambah lagi juga oke nih. Saya nanti tambah lagi kalau ini ke breakout. Dia acuannya yang ini berarti. Masih tertahan. Semut betina datang. Masih tertahan teman-teman. Prof Perlu Red? dukungannya Prof ini. Prof Red? Selamat malam Prof Red. Selamat siang Prof Red. Good afternoon dulu, bose. Oh. Good evening atau good afternoon ini, teman. Nah. Memberikan dampak yang baik yang mana ya? Balik turun lagi nih. Padahal udah bagus itu loh, udah Iya, breakout, sudah bagus resisten, ini. become Berkipas. support lagi, ya kan? Masih malu-malu dia. Mau naik masih malu-malu. Oh, jangan bilang good afternoon, berarti apa nih? Good evening berarti ya? Sugeng siang. Oh, sugeng siang. Malah balik turun dia.
Candle swinging between retrace and ride. Fibonacci lines under midnight sky. Golden ratio whisper soft and slide. Wait for the pullback, don't let it fly. Trend line smooth, EMA tight. Support holding through the night. RSI humming, momentum's right. Trade like jazz, feel not fight. Mac crossover, tempo Oh, dia balik turun teman-teman. talking, let the rhythm flow. Saya switch ke sell ya. The car play. Saya switch ke sell. With the sax that sway. Saya switch transaksinya ke sell karena lihat ini jadi double top. Stage, I play my part. Improvise and profit straight from the heart. No script, no fear, just vibe and trust. In market, we groove, adapt or bust. Break out, candle start to shine. Retrace 4074 tadi. lines. Double top. But trend still true. 4074. Sangat tahu. Margin, now smooth and slow. Patience pays, just let it flow. Fibonacci rhythm, steady and kind. Trading's jazz for the open mind. Kalau dari target bagusnya jadi nggak terlalu jauh ya karena counter juga ini. Kalau dari target nggak terlalu jauh dia. SL-nya ini. SL-nya pakai high sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau ini breakout lagi ya dia masih cenderung sideways berarti. Jangan wuh. Ini nge-sell kok malah wuh ini lagunya. Asik lagu slow dulu. Saat dunia terasa berat di dada, langkah terhenti, hati tak tahu arah. Ada luka yang tak terlihat mata, namun terasa. Oke. SL-nya saya pakai di 4083.80 ya. Untuk SL. Itu datang, membimbing hati yang hilang. Sudah ini, sudah. Yang tanya sudah open posisi apa belum? Sudah, saya udah nge-sell. Nah, ini saya full margin ini. Saya full margin. Jadi kalau lanjut naik ya terhitungnya kena MC, tapi ini sudah saya terapkan cash management deposit. Jadi ini bukan seluruh modal saya ini. Sebagian yang saya gunakan dari modal di dalam wallet. Sembuhkan hati biar bisa berjalan. Masa lalu bukan musuh yang kejam, hanya cerita. TP-nya bisa taruh di 4072 ya, 4072. Tulus dan sabar, gelap pun perlahan jadi terang saat mata. Nah, nanti kita perlu pertimbangkan untuk pasang SL Plus atau ini ya, kalau misalkan ada tanda-tanda pembalikan ya di 4074.30 ini kita bisa ini ngambil keputusan lebih lanjut lah. Kita mau hold atau kita mau cut kalau berhasil turun nih. Prof, lihat lat dari berita tarif 100%. Nah, lat ini apakah istilah sesuatu atau apa ini? Terhadap barang-barang Cina kini praktis sudah dibatalkan. Itu masih tentatif kah? Nah, Prof, Itu ada maksudnya infonya nggak? mungkin lihat Panglima, bukan lat Oh, tapi lihat ya. lihat mungkin. Nah, kan sudah direvisi. Karena bisa jadi lat itu mungkin singkatan dari apa ya? Saya nggak mau ini dulu, nggak mau
langsung ngejudge-nya typo dulu. Oh iya iya. Siapa tahu istilah kayak lot kan, lot kan volume trading, kita kan nggak tahu. Mungkin lah Betul ada betul betul. istilah dari analisa fundamental, mungkin ada istilah-istilah tertentu. Oke, saya bantu komentari nih teman-teman. Thank you pertanyaannya Bos Adam ya, menarik. Nah, yang dari berita itu juga sudah sempat kita update teman-teman di Fundamental Info. Jadi teman-teman perlu jeli juga karena itu sifatnya tentatif ya. Jadi belum 100% pasti. Nah, itu istilah tentatif dipakai untuk ini, untuk meredakan ini aja isu-isu karena memang minggu ini kan antara Trump dan Xi Jinping mau ketemu teman-teman di Korea Selatan. Harinya hari Kamis. Jadi paling nggak sampai Kamis itu bisa dipastikan ya pembahasan tentang kenaikan tarif 100% itu nggak ada. Jadi seperti itu sifatnya. Nah, cuman bentar nih. Iya, balik naik dia. Balik naik ke high sebelumnya. Ini mepet sama level SO saya ya. Dia langsung balik naik lagi nih. Wah, kena gocek ini kayaknya teman-teman. Ya, kena gocek gold ya. Belum asal tapi Bang Lima itu. Belum. Saya tapi udah. Oh ya, belum ya. Belum. Semoga sih bisa balik turun lagi. Ini kayaknya kebuang sebagian ini, kena SO. Masih mau sideways ini kayaknya ini. Iya, sepertinya masih akan sideways Iya, dulu ini Bang masih Lima. betah sideways ini. Nah, saya lanjutkan ya Bang Lima mungkin sembari Boleh. Sambil Jadi poinnya adalah kita harus update atau sabar menunggu paling nggak teman-teman hingga nanti hari Kamis Trump ini ketemu dengan Xi Jinping. Yang kita tunggu adalah hasil obrolan mereka seperti apa, apakah ada kesepakatan baru atau tidak. Karena kalau tidak ada kesepakatan baru kemudian Trump tantrum lagi, karena saya kira pihak dari Tiongkok atau China tidak akan mudah untuk merubah kebijakannya terkait ekspor material-material langka atau istilahnya itu rare earth material atau rare earth element. Nah, saya kira mereka akan tetap kekeh dengan itu. Karena Cina tahu betul kalau itu jadi salah satu bargaining power mereka. Nah, ini yang kita tunggu tuh responnya Trump. Kalau Trump kembali tantrum terus kekeh mau naikin ya udah berarti mulai tanggal 1 November berarti hari apa? Hari Sabtu kalau nggak salah ya. Saya cek dulu. Kalau 1 November tuh Sabtu atau Minggu? Oh, Sabtu. Berarti Senin tanggal 3 market ini bisa diopen dengan kondisi goldnya kembali bullish. Nah, itu POV dari saya, teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau ternyata mereka berdua sepakat untuk damai, bukan damai dalam artian selesai, tapi intinya menemukan titik negosiasi. Nah, ini goldnya bisa balik turun lagi. Nah, saya sambungkan sekalian. Bisa jadi juga ketika FOMC, itu marketnya tidak yang apa ya, volatilitasnya tidak se ekstrim yang kita harapkan, terus naik atau turun sebanyak berapa 10.000 20.000 poin ya mungkin bayangan saya sendiri tidak mengharapkan akan se ekstrim itu karena kebetulan kan bertepatan ya dengan yaitu tadi ada momen Trump ketemu Xi Jinping terus kemudian eh, tanggal 3 ya. Nah, itu kan dampak yang bisa kita kita terima dari pertemuan di hari Kamis. Seperti itu. Belum lagi ini US government kita nggak tahu nih apakah beneran sampai tanggal 30 masih berlangsung genep 1 bulan atau gimana. Nah, ini kita juga masih terus meraba-raba. government shutdown itu ya. Iya, betul Bang Lima. Itu kan sekarang sudah 27 hari berarti. Ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 27. Per 1 Iya. Oktober kan. Apakah Ya, jadi per 1 Oktober. apakah jadi momen
ini shutdown terlamanya selama ini atau sebelumnya pernah juga selama ini, Prof? Ya 35 hari kalau nggak salah tahun 2018 bulan Desember Oke, baru pernah open ya? Januari. Ya Pernah sudah seperti pernah, itu ya? sudah pernah Sebulan. 35 hari rekor itu. Mm-mm. Nah, tadi yang bertanya ini ya teman-teman yang pengen belajar terus melihat apa potensi kemarin seperti apa ya ini bisa mengamati apa yang saya sampaikan. POV saya seperti itu. Jadi tetap tetap antisipasinya dua arah teman-teman ya, nggak bisa terus satu arah terus menerus. Meskipun kalau kita bicara good potensinya ya masih tetap ada potensi naik karena ya di luar masalah perang dagang kan masih ada perang geopolitik toh, masih ada perang sipil yang juga ini saya update berita per hari ini belum ada ini titik terang perdamaiannya. Seperti Oke. itu teman-teman. Lebih cocok ke Oke. ini swing trade penerapannya. Thank Thank you, you Bang Iman. Prof. Thank you, Prof. Sudah dibantu review. Sambil saya ngukur ini kalau breakout atas lagi, next target mau kemana dia? Kalau masih ternyata lanjut sideways ya. Dia ternyata lanjut sideways. Ini kalau breakout atas, saya ada plan untuk switching lagi, teman-teman. Kalau berhasil breakout atas ya, saya akan switch ke buy lagi. Hmm. Karena masih sideways. Hmm. Ini mungkin sebagian ada yang lihatnya jadi IHNS. Ya, karena dari struktur ini bisa jadi IHNS juga nih. Ini shouldernya, ini headnya, terus ke sini bentuk shoulder yang baru ya. Dia balik naik lagi. Ini saya pasangin SL aja dah. Oh, dia langsung langsung naik, langsung hajar SO. Saya tambah tambah amunisi dulu ini. Masih balik turun lagi dia. Belum belum, saya belum buy, saya belum buy. Masih balik turun lagi dia. Hmm. Masih sideways, masih sideways. Kalau breakout ya, ini bisa dijadikan sebagai SL-nya di sini. Yang ini. Ini bisa jadi SL-nya. Ya targetnya mungkin di jarak 1:1. Kurang lebih nih. Kurang lebih. Mantul turun lagi. Masih betah sideways. Ternyata masih betah sideways dia. Dia balik turun lagi ya. Balik turun lagi. Kita seperti biasa, kita tandai kondisi sideways-nya aja kalau gitu. Supportnya di sini. Ini kita hapus dulu. Resistennya di sini ya. Support resistennya di sini.
Jadi acuannya kondisi sideways-nya ini, teman-teman. Sambil kita pantau, sambil kita pantau dulu. Kalau breakout bawah lagi, kalau ternyata dia breakout bawah lagi ya, supportnya ditembus lagi, next target, koreksi mungkin bisa cukup dalam ini. Mau tanya, oke, tunggu. Saya gambar dulu ini sebagai target TP ya. Kalau breakout support. Kalau misalkan sideways, nah ini pertanyaannya. Kalau misalkan sideways untuk konfirmasi candle, apa hanya breakout resisten atau support saja? Atau ada konfirmasi lain? Kalau kondisi sideways di time frame kecil ya, kalau kondisi sideways di time frame kecil, saya lebih sering pakai ini konfirmasi pergerakan harga. Kalau sudah nyentuh level itu atau sudah sempat breakout dikit, itu biasanya saya anggap sudah breakout. Ya, jadi nggak nunggu konfirmasi close candle, tidak tunggu konfirmasi close candle. Kalau kita tradingnya day trade di time frame kecil tunggu close candle itu masih bagus. Ya kan? Karena toleransi opennya itu kadang bisa cukup jauh dari level entry awal yang kita lihat, level sideways-nya. Ya, jadi kondisinya memang memang kalau di time frame kecil ya memang kita bakal sering menjumpai yang namanya false signal atau false breakout. Tapi ini ya teman-teman ya, ini kebetulan ada contoh nih. Coba perhatikan di sini. Ini kita mau tunggu nggak tunggu candle, kita akan kena false signal. Nah, itulah pentingnya kalau kita full margin tadi pakai cash management deposit. Coba bayangkan kita entry di sini. Ini mau tunggu breakout kita langsung entry juga akhirnya kena SL, mau tunggu candle stop dulu akhirnya sama balik naik lagi. Ya sama sama aja hasilnya gitu. Ya, kita mau mau pakai konfirmasi apa juga di sini saya rasa kejebak gitu loh. Kejebak atau kena yang namanya false signal. Akhirnya dia naik lagi, ternyata mau naik pun nggak jadi, dia malah sideways. Ya, dia malah sideways. Nah, makanya tadi balik lagi kita kalau kalau teman-teman mau apa sekali deposit misalkan dengan balance cukup besar, ya pakai yang namanya SL di manage dengan batasan resiko. Kalau teman-teman mau full margin, pakai cash management deposit gitu. Untuk pagi ini banyak false breakout. Pagi ini ya saya kena kena goceknya ini ya di kondisi sideways ini. Tapi sebelum-sebelumnya sebenarnya masih masih oke juga ini. Masih oke juga. Dia belum belum ya sideways paling di sini. Paling di sini sempat cenderung sideways ya. Di sini ini sempat sideways bentar juga. Ini ya, tapi nggak banyak kondisi menurut saya. Tidak banyak kondisi yang seperti ini. Sideways-nya cukup. Karena kalau kalau kondisi ini ya teman-teman ya dia sideways tapi ini kan masih semakin turun. Nah, masih oke. Di sini juga iya. Nah, cuman siang ini nih dia sideways sideways menurut saya sideways-nya cukup parah ini untuk time frame kecil ya. Dia seolah breakout support nggak jadi turun, dia mau breakout resisten pun tidak jadi naik, dia balik turun lagi dan lanjut sideways.
Ya, masih lanjut sideways. Banyak banyak setelah breakout lanjut sideways. Puji Tuhan masih sesuai prediksi ya, masih sesuai analisa lah. Nah ini candle doji. Jadi candle doji itu juga bisa menggambarkan kondisi sideways. Ada candle doji. Habis naik Arah kuat, gimana? arahnya belum tentu. Ya arahnya belum tentu. Tapi kalau ini kita lihat serangkaian ini habis naik kuat, dia sideways. Nah ini tanda-tanda eh, sellernya mulai masuk ini. Karena awalnya didominasi buyer ya. Kuat naik, terus tiba-tiba tertahan ya. Seller mulai masuk. Jual beli barang ya. Ya jual ini sama kuatnya. Sama kuatnya dia. Hmm. Apa karena ini ya? Bisa jadi karena ini nih. Karena mau breakout, mau breakout ini dia sideways dulu. Hmm, 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 hmm. Ini juga kalau mau dilihat sebagai divergent bisa ini teman-teman. Divergent, dia baru aja breakout, masih tertahan. Ya better kita tunggu ini keluar dari sideways-nya dulu aja. Oke, izin pamit dulu. Prof, Siap, 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 siap. Kak, ada di tempat mau tanya dong. Gimana gimana ini? Nah, apa namanya? Kan ini kan Gubernur Sadon masih berjalan. Oke. Ah, dan itu mulai dari tanggal 1 Oktober kemarin. Apabila itu sampai bulan depan, terus ternyata dia terus buka, collecting datanya itu apakah baru dilakukan saat itu juga, atau sebenarnya sekarang mereka tuh juga sambil collecting data, tapi kantornya tetap tutup gitu loh. Nah, nggak maksudnya. Nah, gimana Prof? Menanggapi itu Prof? Per- Diskusinya menarik Pertanyaan sekali iya. siang ini. Pertanyaan menarik ini. Gini, Bose, jadi saya sudah sempat coba cari tahu dan riset ya. Tidak semua pegawai pemerintahan dirumahkan. Tidak semua, tapi memang sebagian besar iya. Jadi untuk pengumpulan data, setahu saya ya, sejauh yang saya cari tahu itu tetap berjalan. Oh. Nah, cuman apakah bisa secepat kalau kondisi normal atau enggak? Nah, itu yang kita nggak bisa pastikan nih. Nah, itu jawabannya seperti itu. Jadi kalau baru dibuka bulan depan ya eh, bisa ada dua opsi menurut saya. Apakah nanti yang dirilis data yang memang sudah dikoleksi sejauh saat ini kan masih ada pekerja ya yang kerja di pemerintahan ya. Nah, atau memang baru dimulai. Berarti kalau baru dimulai, yang dirilis datanya adalah data bulan September. Contoh NFP. Ini kan kemarin sudah jadi pertanyaan teman nih. Kalau sampai akhir bulan nanti ternyata masih government shutdown gimana NFP-nya? Nah, saya sampaikan. Ya, jujur ini pengalaman pertama saya karena belum pernah ngalamin. Bisa jadi juga yang dirilis itu adalah data bulan September, satu itu. Yang kedua, sudah sekalian dengan bulan Oktobernya. Ya, Oktobernya, karena rilisnya November. Seperti itu, Bose. Hmm. Terus kemarin kok data CPI-nya bisa dirilis karena apa ya, Prof? Ya, karena sudah ada yang mengerjakan. Oh, sudah ada mengerjakan. Iya, kan Oke. nggak semuanya dicutikan atau dirumahkan. Ya, 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 ya. Nah, cuman Di alasan, di gini-gini. oke, gimana gimana Prof? Cuman Boleh Prof. alasan kenapa baru CPI yang dirilis, itu jujur yang saya belum mendapatkan jawabannya. Karena saya penasaran.
data ekonomi pemerintah kan nggak cuma CPI, ada yang lain, ada PPI, ada NFP, ada klaim pengangguran tiap minggu, ada klaim pengangguran yang hari Jumat pertama. Nah, tapi kan semuanya nggak dirilis kecuali CPI. Ini yang saya tanda tanya juga. Kenapa hanya satu itu gitu loh? Yang lain nggak dirilis. Ya, Oke. itu pertanyaannya. Ya, itu jawaban dari saya. Kalau yang saya tahu itu yang kenapa CPI bisa rilis karena kan tutupnya per tanggal 1 kan itu. Government shutdown-nya ya, Nah, 1 nah, Oktober. aku baca di mana nanti tak tak kirim kayak ya. Itu data Boleh, collectingnya boleh. sampai tanggal 30 itu sudah ada. Boleh, boleh. Oh, Saya sudah open ada discussion, datanya Bos. dulu ya berarti Sudah ya. ada datanya dari collecting data Tinggal CPI-nya sampai dirilis. tanggal 30 udah ada terus tinggal dirilis sebenarnya. Tapi Oke. karena government shutdown akhirnya nggak dirilis, akhirnya mundur kan. Nah, itu disuruh Trump kayaknya. Disuruh Trump. Tapi gini, Bos. Kalau statementnya Trump Hebat. Trump sudah dikoleksi. memerintahkan ya. Kalau kalau statementnya atau argumennya adalah sudah dikoleksi duluan sehingga bisa dirilis. Menurut saya NFP pun juga yang bulan September ya, itu sudah dikoleksi Mm-mm. dari hari-hari sebelumnya. Nah, cuman ya kenapa kok masih ditunda? Karena kan sebenarnya paket paket bulan September Hemat. kan ada banyak NFP, Yo. CPI, ya PPI dan seterusnya. Oh, satu Itu lagi. boleh boleh. Kalau government shutdown makin lama, apakah itu mempengaruhi GDP dari US sendiri nanti? GDP. Iya. Harusnya Menurut saya, enggak ya. menurut saya enggak sih, karena Harusnya enggak. iya, menurut saya enggak sih, Bos. US government shutdown kan lebih ke ini informasi data ekonomi yang ditunda. Tapi kalau untuk penghitungan GDP kan lebih ke ya ini rumus atau variabel yang tertera di dalamnya. Ada ekspor, impor, terus konsumsi belanja pemerintah dan lain sebagainya. So, ya itu konsumsi Hmm. belanja pemerintah. Yang bulan Oktober mungkin akan ini ya akan logik saya mengatakan mungkin akan berkurang. Setuju nggak, Bos? Karena ketika di di shutdown seperti ini berarti kan banyak banyak institusi publik, banyak ruang-ruang publik yang lain kayak museum dan seterusnya akan ini gitu ditutup sebagian sementara. Berarti kan belanjanya berkurang. Nah, mungkin akan ada efeknya, tapi seberapa besar itu yang perlu kita kita cek detail itu. Oke, siap. Seperti itu dari Nah, saya. terima kasih. Ini Oke, Masih saya thank you tulis juga ya. diskusinya. Mantap nih. pembahasan ya, ini pembahasan analisa fundamental nih teman-teman. Hmm, hmm, hmm. Ini ya, dia dia masih betah sideways. Masih betah sideways. Hmm, 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 hmm. Kalau saya lihatnya ini cenderung cenderung dia masih kuat untuk lanjut naik ya di kondisi seperti ini. Cuman belum belum ada konfirmasi lebih lanjut, dia masih cenderung sideways. SL-nya masukin aja biar goyang marketnya. Ya nggak ngefek teman-teman, cuman berapa lot. Ya mungkin ngefeknya ini di kondisi sideways ini ya turun dikit dia naik lagi nanti.
Menunggu pasar Eropa buka kayaknya bisa jadi jam 2 ya. Jam 2 atau 2.30. Bukanya jam berapa? Saya Market nggak begitu market Eropa. Sesi London Eropa. Session ya. Hmm, Itu jam 2 bos sih. jam 2 ya. Ya, coba saya cek dulu. Sekarang Ya, setengah tujuh oke. pagi di London. Ya antara jam 2 atau 2.30 Dua biasanya. tiga puluh. Jam 3 kayaknya. Oh, malah jam 3. Satu, dua setengah jam lagi. Oh, jam 4 malah. Gitu lagi. Tuh, malah jam 4 gimana ini? Ya kita tunggu dulu lah beberapa menit lagi sambil open sharing kalau teman-teman mau sharing teman-teman tertarik di pair apa biar dibantu Prof ini mungkin review dulu sambil kita tunggu gold ini keluar dari kondisi sideways-nya. Nih, oh dia cenderung naik ya. Kalau saya memang lihatnya cenderung masih kuat naik, cuman tunggu breakout dulu aja. Informasi untuk yang London Session sudah saya kirim di kolom chat ya teman-teman ya. Itu kalau di portal Forex Factory Nah itu itu, opennya jam 3 sore karena saya lupa oh ini udah jam bulan 3 ya. ya jam Ini 3 ya, sore. yang maju 1 jam itu ya, maju satu Ya jam atau betul betul. hmm, Ya yang itu. apa istilahnya itu? Daylight saving time kalau nggak salah. Yes, betul sekali. Ya, Thank you teman-teman daylight ya. daylight saving time, ada daylight saving time itu pergantian musim, jam kerjanya jadi maju atau mundur, bisa jadi maju atau mundur 1 jam teman-teman. Tergantung saat itu musimnya musim apa. Kalau di luar negeri seperti itu. Kalau di Daylight. Indonesia nggak ada kayak gitu. Cahaya hari. Cahaya. Cahaya, Kalimas Kali Cahaya. Mas Cahaya. Mas Cahya. Ikut ya? Ikut ya? Itu ada itu. Ikut ya? Iya, market Ini goldnya masih iya sideways parah ya Bang Lima ya. hampir breakout tapi belum ya. Dikit lagi nih. Coba kita tunggu sampai 1.30 lah. Kita tunggu sampai 1.30 dulu udah breakout atau belum. Kalau belum nanti Kita boleh tunggu Prof sampai ke jam 2 berarti. eh nggak biar Prof Rek biar review market ini dulu. Ada yang request juga nih. EU sama BTC. Sama Oke, GU, baik baik. sama UJ ya. Wah, ini kalau Bos Andiko sudah bilang ini biasa sepaket semua ini. EU, UJ, GU. AU. Oh, ini ada yang tanya teman-teman. Suara Mm-mm. Pangli atau suara saya apakah lancar teman-teman? Kalau tempat Lancar? saya lancar sih, tempatnya Bang Lancar. Lima. Tempat saya juga lancar. Tempatnya Lancar. Prof, tempat saya lancar. Maju Oh, lancar. berarti mungkin punya ini Bosana ini. Lancar. Masih lancar jaya. Maju lancar. Kurang. Ya, ini kurang 200 poin lagi breakout. Oke, SL-nya sambil kita bisa menunggu, taruh sini sih. mungkin saya izin ini Pangli untuk Tunggu, menjawab tunggu, request teman-teman. tunggu 1 menit lagi. Oh, 1 menit. Oh ya, siap-siap. Oke. Tunggu 1 menit lagi. Oh, Ini, kita menanti momen breakoutnya ya, Bang Li ya. ya, 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 ya. Seandainya nanti Profek udah ada review, mungkin nanti saya ini info juga. Kalau misalkan udah review market lainnya ya. Dan ini belum breakout ini. Kalau ini belum breakout ya kita ke pair lainnya dulu aja. Oke, tidak jadi breakout. Tidak jadi breakout, masih betah sideways. Boleh, Prof. Mungkin ke kita ke pair lainnya dulu aja. Sambil Oke, siap. saya wakilkan teman-teman, saya tungguin. Mohon ditunggu dulu, teman-teman. Saya masih berusaha share screen dulu nih. Oh, sudah. Oke. Harusnya sudah Nah, bisa ya. saya
Thank you Bang Lima, sudah bisa nih. Sudah muncul ya teman-teman ya. Saya akan mulai dari langsung dari ini yang nampak di layar. Nah, ini teman-teman yang sekarang teman-teman lihat tuh instrumen indeks saham ya atau US 100. Nah, sebagian teman-teman di sini ada yang transaksi di instrumen ini. Seperti yang kita lihat ya, ternyata level yang saya waspada ini berhasil ditembus. Nah, saya juga nggak ada posisi sekarang ini, jujur aja teman-teman. Karena saya cukup waspada di sini, karena berhati-hati ya. Begitu harga seperti ini, khawatirnya tuh dia akan koreksi cukup dalam. Apalagi di momen-momen yang menurut saya pribadi, pandangan saya cukup krusial. Minggu ini kita ada FOMC, ada ketegangan di US, China, dan seterusnya. Dan kalau kita cek di weekly, ini kan juga sudah running minggu, memasuki minggu ke 29 berturut-turut. Nah, ini 29 minggu belum ada koreksi yang signifikan. Nah, itulah kenapa saya minggu lalu ya, di momen live saya seperti ini saya sampaikan US 100 ini apa ya bahasanya bubble lah. Mungkin teman-teman yang sering melihat kondisi indeks saham ini, saya yakin punya persepsi yang sama ini kok nggak turun-turun ya. Yang ketawa tuh kayaknya yang relate. Dia naik terus kayak gini, nggak tahu sampai mana. Nah, ini kalau saya nandai di level 25.800 hingga 26.000. Ini level didapatkan dari penarikan Fibo juga, teman-teman. Nah, ini. Ya, ini nih, sudah dapat levelnya ya. Kemungkinan kalau sudah seperti ini dia akan ke sini. Dan ini pun ada gap ya. Ini ada gap. Close market kemarin Jumat dan open market hari ini ada gap. Secara analisa ini masih berpotensi menguat ya ke area 26.000. Yang mau entry buy tetap dipertimbangkan ya dan diperhatikan untuk penempatan stop loss-nya. Atau mungkin kalau yang memang ada typical positioning atau swing trade ya bisa cicil buy tapi tipis-tipis dulu aja. Ya, memang ini trennya masih kuat naik dengan target kenaikan cukup lumayan. Nah, cuman jangan jangan overload, tetap dibatasi volume tradingnya. Nah, itu sedikit review dari saya mengawali siang hari ini, teman-teman, untuk instrumen US 100. Kemudian berikutnya kita ke, bentar, saya sambil baca chat ya. Tadi ada yang request di EUGU. NZD, tadi ada crosspair juga kayaknya. Bentar, saya scroll dulu. Mana tadi? Oh ini nih, ada yang request di AUD JPY dan NZD JPY. Oke, kita cek satu persatu. Kita mulai dari major pair dulu ya teman-teman ya. Major pair saya akan mulai dari ini, indeks dolar ya. Indeks dolar. Nah, kita lihat dulu. Nah, indeks dolarnya ini dia masih berpeluang ya. Berpeluang untuk lanjut naik sekalipun kalau di daily momen kenaikannya ini sudah kelihatan mulai tertahan teman-teman. Nah, ini dia low-nya masih lebih tinggi tapi high-nya. Nah, ini awal mula ini bisa menjadi swing high yang baru yang lebih rendah. Bisa juga ya, bisa juga ini sideways. Nah, coba kita cek di time frame yang lebih kecil. Nah, di H4 pergerakannya masih non trending. H1 lebih kelihatan. Nah, dia masih sideways di sini. Nah, ini dia masih sideways di area ini, teman-teman. Mungkin saya tambahin nah ini. Ini supaya masuk area sideways juga nih. Ya. Jadi dengan kondisi indeks dolar yang sebetulnya trennya sudah mulai menguat, tapi sekarang memang masih sideways, berpotensi koreksi. Kenapa berpotensi koreksi turun? Karena kembali ke daily ya. Nah ini sudah mulai muncul candle bearish beberapa. Uh, Bentuknya pun juga doji yang menandai akhir dari ini, ya dari kenaikannya. Ini bisa potensi turun. Nah berarti di pair-pair major yang lain kita bisa cek di EU dulu ya, EU. Nah, dia bisa ada kemungkinan untuk kembali menguat. Nah, yang mana untuk euro ini setelah dia kemarin sempat downtrend kayak gini. Nah, ini high-nya pun masih lebih rendah ya. Tapi untuk low-nya, nah ini mulai membentuk low yang lebih tinggi, teman-teman. Ini bisa menjadi awal mula kenaikan ya untuk euro USD.
Jadi teman-teman yang memantau kondisi di Euro USD bisa nih kalau mau prepare buy ya. Nah, di H4-nya atau H1 ini masih sideways, bisa memanfaatkan ini ya kondisi sideways-nya ini kalau nanti dia sudah breakout dari sideways-nya ambil peluang buy. Nah, sideways-nya memang dia nggak dalam bentuk kotak ya, lebih mengerucut, menyerupai symmetrical triangle. Cuman kalau dia naik, kemudian breakout ini ya, ini bisa entry buy, stop loss di bawah sini. Nah, itu untuk Euro USD, POV dari saya seperti itu analisanya, teman-teman. Next, kemudian ke GBP USD. Nah, ini juga mirip ya, identik. Setelah sebelumnya dia kondisinya turun, oh sorry, ini time frame-nya masih satu jam ya. Nah, saya ganti ke daily dulu biar apple to apple sama euro tadi. Nah, dia masih kuat turun seperti ini. Dan ini pun masih berpeluang turun ya, karena kalau bicara swing low yang baru, ini masih belum ada kemungkinan terbentuk. Ini baru running candlenya. Beda sama euro tadi yang memang sudah ada 3 candle bullish, teman-teman. Nah, untuk pound sterling ini dia masih ada kemungkinan dia turun ya. Kita tunggu aja. Ya, jangan terburu-buru entry dan saya akan wait and see dulu kalau di pound sterling di GBP USD. Di H4 dia masih downtrend, belum ada tanda-tanda akan berbalik naik. Kalau mau kita tarik trendline pun juga kondisinya sedang tidak rapi seperti ini. Jadi saya kira pembentukan atau pembuatan trendline ini menjadi kurang kurang bagus, teman-teman. Nah, memang dia masih masih downtrend. Di time frame 1 jam, nah kalau di H1 ini sudah mulai ada tanda-tanda sebetulnya. Nah, ini pembentukan low yang baru yang lebih tinggi. Nah, ini bisa kalau memang teman-teman mau take risk, bisa prepare breakout di sini, stop loss-nya pendek. Nah, targetnya bisa menggunakan high ini area-area target take profit-nya. Atau nanti bisa diupdate analisanya menggunakan time frame yang lebih besar, teman-teman. Untuk peluang di pound sterling USD. Next, untuk AUD USD, nah, dia sudah naik duluan. Ini time frame 1 jam. Kalau untuk daily-nya, nah, dia sudah keluar dari sideways-nya ya, teman-teman ya. Nah, dia sebelumnya sideways parah di area ini. Mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu dia di sini dan ini sudah breakout. Ini momen yang bagus sebetulnya breakout. Ada gap juga ya. Kemungkinan dia akan naik nih. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi untuk AUD USD, teman-teman yang mau entry atau memantau pair ini ya bisa pertimbangkan untuk ambil peluang buy. Nah, buy-nya di mana atau kapan? Ini coba saya lihat di M30 ya atau H1. Ada pola kecil sebetulnya teman-teman kalau diperhatikan ya. Meskipun nggak terlalu rapi. Nah, ini di sini bentuk satu pola double bottom ya. Tapi double bottomnya juga nggak cantik karena memang awal mula pembentukan trennya ini kan nggak yang kuat turun kayak gini ya. Nah, ini lebih karena gap. Ada gap, dia di open di sini, turun. Nah, sekarang baru naik lagi. Ya, ini kalau mau entry sekarang masih belum terlalu ketinggalan ya. Dengan posisi buy di sini, stop loss-nya 200 poin. Pendek aja. Nah, TP-nya bisa ambil 1/1 atau 1/2 ini oke. Ya, ini untuk AUD USD teman-teman. Insight dari saya seperti itu. Next, tadi ada yang request di NZD USD. Sorry, NZD JPY kalau nggak salah tadi ya. NZD JPY, coba saya lihat dulu. Panglima ini ada yang bertanya untuk goldnya. Emang tadi ada transaksi sell Panglima atau enggak? Terakhir ada sell saya udah close ya karena kondisi sideways. Oh, sudah Nah, close ya berarti ya. sudah close kena SL tadi, kena SO tempat saya. Oke. Oke, berarti sekarang belum ada transaksi baru ya Panglima ya? Belum. Ini mendekati resisten tapi belum breakout. Cek Panglima, Belum. suaranya agak terputus. Belum ada, Prof. Oh, belum ada. Oke, siap. Aman ya? Kita Aman ya, lanjutkan suara ya aman teman ya? ya. Yang request di NZD JPY, kondisinya masih strong uptrend di 4 jam. Kemudian di daily-nya, kalau lihat daily, ini menurut saya ini kondisi sideways ya sebetulnya ya.
Nah, saya bisa tandai area sideways-nya. Ya ini sudah mendekati apa resisten dari sideways-nya. Nah, cuman kalau kita lihat di H4, nah dia strong uptrend. Di H4-nya strong uptrend. Ya teman-teman tetap bisa mencari peluang buy, tapi pertimbangkan untuk exit kalau sudah masuk area abu-abu ini. Area harganya itu 89,0 sekian hingga 88,5 sekian ya. Ini area take profitnya di situ. Untuk entry mungkin bisa ambil di ini di time frame kecil. Wah, ada gap juga nih pembukaan ini ya, market hari ini ya. Stop loss-nya mungkin bisa pertimbangan area-area ini teman-teman. Kalau mau ada yang entry di NZD JPY ya di 880 sekian. Nah, itu menjadi area stop loss. Nah, dengan targetnya di area abu-abu ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena kalau sampai dia turun di bawah ini ya kita bisa waspada. Barangkali momen naiknya ini sudah selesai. Ya, seperti itu untuk NZD JPY singkat. Semoga cukup jelas ya teman-teman yang minta review di NZD JPY. Nextnya ada AUD JPY. Nah, ini juga sama-sama ada gap teman-teman. Ada gap juga nih di AUD JPY. Rupa-rupanya ini yennya sedang melemah ya. Kalau di sini sih hari ini menguat. Berarti kalau AUD JPY dan NZD JPY gap berarti lebih ke mata uangnya. Berarti mata uang di dolar Australia dan juga di dolar New Zealandnya. Nah, kalau kita lihat di ini di indikator yennya ini malah ada kemungkinan nih, ada potensi. Nah, ini potensi belum belum valid ya. Potensi menguat. Berarti kalau kita korelasikan dengan yang teman-teman request tadi di AUD JPY, ya ini ada potensi juga. Dia nanti akan koreksi turun. Nah, mungkin bertepatan dengan ini juga ya. Tadi kalau NZD JPY kan sideways. Kalau untuk AUD JPY, target kenaikannya saya akan tandai di level ini. Nah, ini nih bisa sampai sini. Setelah itu dia bisa berpotensi terkoreksi dulu. Kalau tembus ya dia bisa naik, tapi kalau gagal tembus, dia bisa turun. Seperti itu untuk AUD JPY. Nah, yang mau mencari peluang ya mungkin bisa memanfaatkan time frame kecil. Karena ini udah deket ya, udah selisihnya 900 poin lagi menuju ke area resisten. Nah, cuman di kondisi kayak gini, kalau saya pribadi belum akan ambil peluangnya, teman-teman. Ini di area resisten ya, kita tunggu harga breakout dulu, baru entry dan pasang stop loss di sini. Tapi kalau saat ini, wait and see dulu. Nah, seperti itu ya untuk apa namanya AUD JPY. Semoga semoga terjawab teman-teman yang request. Asik JPY basket ya. Sudah dibantu jawab sama Bu Sentikus nih. Thank you, thank you. JPYX tuh kayaknya ada juga deh, bentar. JPYX. Ini ada. Hanya beda ini aja, beda provider datanya. Kalau yang JPYX ini dari Pepperstone, salah satu penyedia harga. Nah, kalau yang tadi saya pakai tuh JPY Basket. Ini dari FXCM. Sama, tapi ini sama ya. Indikatornya tuh sama. Apalagi tadi yang belum? BTC ya. BTC terakhir saya lihat tuh bullish teman-teman. Peluang kemarin minggu, teman-teman yang tergabung di grup yang sempat bahas ya di grup. Lupa minggu atau Sabtu ya. Sabtu kalau nggak salah. Ntar BTC itu saya sempat bikin analisa di. Oh ini hari Saturday. Oh Sabtu siang ya. Sabtu siang. Wah ini TP sideways terus malah naik naik terbang tinggi nih teman-teman. Untuk BTC-nya. Oh ini rapi nih. Ini rapi ya atau mungkin lebih tepatnya referensinya di sini ya, pendek aja. Ditembus dia terbang. Ya. Nextnya untuk berikutnya kalau lihat pergerakan yang seperti ini
Berarti yang analisa terupdate-nya ya untuk weekly-nya dia nggak berhasil turun sampai ke 95.000. Kalau lihat pergerakan seperti ini marketnya sudah uptrend secara structure ya. Nah, ini sudah uptrend. Ya ini dia bisa kembali ke level all time high-nya teman-teman. Nah, bisa ngejar ke area ini. Nah, ini target-target ini yang nanti akan dikejar sama BTC. Ya, berarti area 123 hingga 126. Ya, seperti itu update untuk BTC. Yang belum entry, ya mungkin bisa ini memanfaatkan momen koreksi kecil-kecil. Bisa pantau dulu lah di H1 atau M30. Contoh kayak gini nih, ini bagus nih. Nah, seperti ini ada koreksi, setelah naik kenceng, koreksi, ya, ambil buy, running profit lagi. Nah, sekarang keretanya sudah jalan, teman-teman. Jangan maksa berlari untuk ngejar ketinggalan kereta. Mending kita ke stasiun pemberhentian berikutnya, atau kalau nggak nunggu kereta berikutnya datang. Nah, tunggu dia koreksi dulu, baru kita masuk buy. Seperti itu. Sudah cukup jauh soalnya. Mau entry buy di sini, SL mau taruh mana? Ya, referensi penempatan stop lossnya saya kira akan menjadi kurang bagus kalau entry buy di harga saat ini. Ya, seperti itu teman-teman update-nya. Ada ada yang mau ditanyakan lagi dari Panglima mungkin untuk pemantauan gold Oke, gimana Panglima? saya update juga ya. Saya update juga goldnya ternyata masih di dalam kondisi sideways teman-teman. Ini panjang ini, Panjang itu. panjang. Kenapa saya bilang panjang? Karena coba kita cek hari ini aja ya, yang hari ini tidak ada kondisi sideways sepanjang ini. Nih, nggak ada. Di sini nggak ada. Dia sempat sideways sebentar nih, sepertiga sepertiga kondisinya ini. Jadi sidewaysnya siang ini cukup panjang. Ya, sidewaysnya siang ini ternyata cukup panjang. Sampai sekarang pun belum keluar sideways. Malah kondisi baru aja ini ada ini, ada apa? Double top di sini, double top kecil yang berhasil terbentuk karena double bottomnya di sini juga ada double bottom tapi nggak berhasil terbentuk ya. Breakout ternyata turun lagi baru naik. Ini ada double top ke area support dia tertahan naik lagi. Masih sideways, masih sideways. Nah, plannya kalau kalau kondisi seperti ini, plannya teman-teman bisa ini sih. Kalau mau bisa pasang buy stop atau sell stop. Ya, bisa pasang buy stop atau sell stop buat bekal ya, bekal menemani siang ini. Sell stopnya bisa ditaruh di, saya akan pasang sell stop juga ya. Jadi nanti kita lanjut diskusi lagi di grup. Untuk saat ini kita ini dulu aja, pasang pending order dulu aja. Daripada ini nungguin market masih wirawiri di sini. Iya kalau bentar lagi keluar ya, keluar dari kondisi sideways-nya. Kalau sampai malam, kita kita nungguin market sampai malam. Kopinya selak adem ini. Kok antara kopinya selak adem atau entek dhisik iki kopine. Kopinya habis duluan nih. Oke, saya akan pasang pending order buy stop buy stop di level harga. Jadi ditaruh ini di harga 4084. Oke. Saya akan taruh buy stopnya ini di harga 4085 ya. 4085. Untuk sell stop juga saya akan pasang. Jadi nanti bisa kita delete salah satu pending order ya. Yang tereksekusi yang mana dulu? Kalau misalkan buy stopnya dulu ya sell stopnya kita hapus. Kalau sell stopnya yang tereksekusi, buy stopnya yang kita hapus.
sell stopnya saya akan pasang di 4076. Coba kita pasang dulu ya. Stop 40. Hmm. Oke, saya akan pakai ini terus untuk TP-nya ya. Untuk TP-nya bisa pakai level-level harga ini, teman-teman. Yang buy stop bisa dipasang di 408920. 408920 atau kita pasang di sini sekalian ya 409250. Cuma nanti di 408920 teman-teman mau TP di situ juga bisa. 4092 ya. 4092.50. Oh, tunggu ada satu level lagi yang tadi nggak sengaja kepindah ini. Nah, di 408920. 408920. Ini dia balik kuat turun lagi nih. Tapi masih belum breakout ya. Ini untuk buy stopnya ya. Buy stopnya kita bisa edit. Untuk TP-nya saya akan input di 409250. Untuk yang sell stop TP-nya kita bisa taruh di 40 yang terdekat ya 4069. 4069. Sorry kegeser 4069. Next targetnya di 406550. Saya akan pakai 406550 ya. Sambil nanti kalau memang pas pantau berhasil turun ke 4069 ya antara kita mau SL plus atau DTP di situ. Jadi saya pasang buy stop dan sell stop. Nah, untuk SL-nya yang buy stop kita bisa taruh di 407660 ya. Buy stop, SL-nya buy stop ya. SL-nya bisa ditaruh di 407660. Untuk yang sell stop SL-nya kita bisa taruh di 408460. 84. Oke, penampakan pendekar. Pendekarnya sudah pulang rumah, teman-teman. Ini kayaknya mau breakout. Sell stopnya malah kejemput ini. Kita pasang sell stop
Ini sell stopnya kejemput ya. Buy stopnya saya hapus. Sell stopnya kejemput, buy stopnya saya hapus. Nah, ini malah kita mau pendekar datang marketnya turun, teman-teman. Pendekarnya datang marketnya turun malahan. Nah, ini untuk SL-nya kita bisa pasang dengan acuan yang lebih pendek ya. Kita mau pasang di 4083 juga oke nih. Ini udah oke nih, 4083. Wow. Iya. Nah, TP-nya teman-teman bisa taruh di 4069 atau 406550 ya. Nih, kita dari tadi nungguin keluar kondisi sideways, ada penampakan pendekar ya. Pendekar muncul langsung drop ini harganya. Kena mental ya. Harganya kena mental ini. Nih, untuk stop loss jaraknya kurang lebih 700 poin ya, 660-an 700 poin. Untuk TP-nya sampai 1000 poin. Jadi tinggal tunggu hasil ini. Oke, mungkin siang ini seperti itu dulu teman-teman. Dari Proflek ada lagi nggak? Siang ini Dari gimana gimana? dari saya cukup Cukup ya? Panglima. Ya. Oke. Oke ya. Terakhir kita ada ambil peluang sell. Nah, tinggal tinggal tunggu hasil aja ini. Berhasil turun atau tidak ya. Sambil nanti kita pantau hasilnya seperti apa, kita akan live lagi nanti jam 7 malam ya. Jam 7 malam. Sebelum saya akhiri mungkin dari teman-teman, ada yang mau ditambahkan nggak? Belum ada? Aman ya? Aman ya? Semoga marketnya berhasil turun lah. Karena ini kalau kita tungguin, ini kan udah ada TPSL nih, kita bisa tinggal. Karena kalau kita tungguin ini bisa, ya tadi bisa nyambung sampai malam ini nanti. Oke, kita kalau gitu kita jumpa lagi nanti malam jam 7 ya teman-teman ya. Siang ini saya cukupkan sekian dulu. Thank you Prof, thank you teman-teman. Thank you Thank you, Panglima, thank you ya, teman-teman. thank you Kalimas Cahya sudah standby juga. Kita jumpa lagi nanti malam jam 7. Oke? Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing and as trade consistent anytime anywhere.